Halo YouTuber, wah apa kabar? Nah ini penampilannya beda kan. Kalau di PUBG itu kan kita habis naik rank itu kan ya dari bronze ke silver bisa pakai skin yang baru. Ini termasuk pakai skin yang baru ini. Udah dapet silver play button dalam pengiriman ya. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai sama ini Pak Yani. Nah, Pak Yani ini bagian dari kita udah sangat lama lah, dari saya kecil juga. Jadi sama kayak kemarin gitu, Pak Yani bisa say hi dulu ke pemirsa. Halo. Nah, saya akan cerita dulu, saya ingetnya saya, itu habis iya. itu nanti mungkin Pak Yani saya cerita ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah, mungkin banyak yang ingin diketahui itu. Gini, dulu saya taunya Pak Ayan, saya panggilnya Om Ayan, ya. Ini galak orangnya. Waktu kita kecil-kecil itu, kan rumahnya masih di depan ya, jadi satu lah jual tiket ya di situ, ya kan, terus ada bengkel. Saya ingat Pak Yani udah bergabung. Terus ya aku paling inget tuh pas zamannya parabola gitu. Ya. Itu awal-awal parabola kan ada Pak Anton, barang masang parabola. Nah kita itu kan nonton ada Voltron, wah, ada yang tahu Voltron nggak itu? Terus ya biasalah orang-orang tua ini kan, ini papinya saya sama Pak Anton nyetel channel. Jadi saya bilang, aduh ini lagi, pas keluar gambar kartunya ya biasa anak-anak ribut. Nah ya biasa orang tua pada ngomel, ose apa-apa gitu. Ya. Terus yang saya ingat lagi ini toko Leo di Perembun, ya agen Perembun 2 juga. Nah saya pikir dulu kan papi mami juga mainan itu toh, Brik-brikan. brik-brikan, ya toh. Jadi mungkin Leo itu dari situ ya? Ya. Julukannya? Kalau Leo itu sebetulnya tempat saya itu pakai nama satu embel-embel jamu. Oh, jamu jamu. Cap Leo. Karena saya masuk di Perembun dulu pakai nama jamu Leo. Gitu. Oh. Jadi sampai sekarang saya terkenalnya Om Leo. Om Leo. Om Leo, gitu ya. Walaupun Om Leo itu sebetulnya nama daripada adik ibu saya yang dulu pernah mantan di driver pabrik Sinhin. Itu namanya Om Leo, tapi dia karena laka di jalur Pantura sehingga tidak ada di daerah sana almarhum. Oh berarti itu jamunya punya sendiri itu? Enggak, jamunya kan merek jamu Leo, entah produksi dari Jawa Tengah atau Jawa Timur saya nggak tahu. Karena dulu kan saya masuk di Perembun kan namanya itu Leo gitu loh. Sekarang udah ada ya? Udah nggak ada. Terus saya juga jualan bakso, terus semuanya orang mengatakan bahwa itu adalah bakso Leo. Kalau bakso Leo kan harusnya dagingnya susah itu, karena Leo adanya di daerah Afrika. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gini gitu saya kepengen menceritakan sedikit Ya. pengalaman saya ada di PO Sumberala. Ini sebagai bos saya saat ini. Dulu pada saat saya menangani kendaraan itu masih jalan 3. Hanya jalan 3. Dan itu pun kendaraan yang saya tangani tidak seperti saat ini ya, tidak ada AC gitu. Dan kalau jalan kadang-kadang hujan itu juga bisnya itu bocor gitu ya. Jadi saya setiap hari kerjaannya dulu ngawal kendaraan mulai dari Kutoarjo sampai di daerah Aji Barang. Malam saya mengikuti bis lagi dari Aji Barang pulang ke sini. Pernah pada satu saat, Itu tahun berapa itu? waduh kalau tahunnya itu saya lupa, memang saya itu nggak bisa mengingat-ingat lah. Pokoknya kamu masih kecil-kecil, kamu masih TK gitu loh, kamu masih ya, TK. berarti sekitar 84, 85 ya? Iya. Loh, papi udah beli bis toh? Gini nanti tak cerita Oke. dulu. Semangat Itu- lagi. Almarhum Pak Yudi itu dulu beli kendaraan di Tegal, kalau nggak salah punya NPO apa ya, Tegal Kurnia. Saya lewat agen saya yang ada di Aji Barang, namanya juga saudara Tony, gitu loh. Saya dikasih tahu kalau ini saudaranya mau jual bis, saya langsung cerita dengan almarhum Pak Yudi. Pak Yudi oke, kita beli ke sana. Kendaraan yang saya tumpangi itu adalah kendaraan mobil Valiant. Mungkin sekarang modelnya masih ada, Valiantnya masih ada. Saya pernah sampai di sana ditanya, Pak ya, sudah bawa duit belum? Gitu. Waduh, orang mau beli bis otomatis kan mesti bawa duit ya. Walaupun naiknya itu sebagai bos itu naiknya hanya mobil Valiant kan, ibaratnya sama orang itu dianggap kecil lah. Padahal uang itu dibawa dalam karung itu tak kasih di dalam tempat ban yang ada di belakang itu.
Nah, itu cerita masalah itu. Dan kalau di perusahaan saya dulu merangkap juga sebagai kasir. Ya. Kalau keluarga dari Pak Tony, terutama almarhum Pak Yudi dan Ibu, setiap malam minggu pasti dia tuh pergi dengan anak-anak, termasuk Pak Tony ini diajak perginya mana? Kaliurang. Kok malah ngerti? Aku serang kelingan. Ya toh? Sini Bandungan, pasti itu setiap malam minggu, pasti. Nah, yang membayari driver karena jalannya biasanya 3, waktu itu hanya 3. Saya termasuk sebagai kasir. Nah, itu ada satu peristiwa yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Sebagai kasir merangkap sebagai driver untuk melangsir kendaraan sampai di Jogja. Pernah itu saya lakukan. Pokoknya driver nanti kalau mau minta uang, saya ngelangsir dulu sampai Jogja. Sampai Jogja saya ngelangsir pakai bis saya ngelangsir sampai di Jogja. Gitu. Pulang dari Jogja baru saya bayari, dan setelah bayarin saya ikut bis lagi sampai di Aji Barang baru pulang. Gitu loh. Pengalaman pokoknya di dalam menangani sumber dalam dari mobilnya 3 sampai mobilnya sekarang sedemikian banyak, ya banyak sekali lah suka dukanya lah. Oke. Nah, Pak Ian ini termasuk yang awal-awal gabung sama kami. Jadi dulu itu bis itu kan ya termasuk rusuh ya. Jadi istilahnya ya ngompreng, ya macam-macam lah. Nah, ini termasuk salah satu yang menertibkan, ditugaskan oleh ayah saya untuk menertibkan. Nah, itu ada kisah enggak? Nah, saya dulu pernah ketemu lagi kunci roda ya. Gini, ya kalau masalah itu memang kita pernah sampai akan terjadi beberapa hal ya. Baik di Terminal Purworejo pernah, di Sombio pernah, di Terminal Purwokerto pernah. Saya pokoknya mau dipukulin lah sama orang lah gitu loh. Nah, masalahnya saya ya itu tadi yang Anda ceritakan itu saya menertibkan. Karena apa ya? Karena zaman dulu kalau penumpangnya ibaratnya 10, masuknya tuh paling-paling bisa cuma 4 atau 5 gitu loh. Yang lain dimakan oleh drivernya. Kan karena dulu kan tidak ada sistem orang yang ngawal gitu. Tapi setelah saya pegang, semuanya dari agen mulai dari Jogja sampainya di Aji Barang saya tertibkan semua. Setiap hari uang itu saya ambil. Kalau zaman dulu enggak, almarhum ayahnya Pak Tony itu pokoknya seminggu uangnya nanti diambil, baru seminggu lagi nanti. Lah itu ya mohon maaf saya tidak akan menceritakan agen yang bagaimana, tapi ya memang ada yang istilahnya dablek lah. Dablek itu maksudnya ya dalam arti kata kurang tertib lah ya. Tapi sehingga saat ini boleh berjalan lancar lah ya. Dan sekarang ini saya merasakan bahwa sudah model pakai tiket online, model pakai lewat internet kan. Kalau dulu kan tidak ada. Monggo baca. Nah, saya boleh cerita lagi. Pak Tony ini sekarang jadi pimpinan saya. Ibaratnya ini anak saya ya. Pada saat dulu masih kecil-kecil, masih TK, kalau dia tenis ada di depan sana, ya. Nanti pulang tenis main di dalam kantornya, dan yang jadi sahabat itu dulu saudara Sabto, saudara Slamet, sama ini Pak Tony yang satu angkatan. Saya sering marah-marah karena apa? Jak-jakan di dalam rumah itu kan kakinya itu bekas apa namanya oli gitu loh, bekas oli lah. Itu pengalaman dulu lah ya, sambil anak-anaknya itu ada Christine, ada Irin apa gitu ya. Itu yang bisa saya ingat-ingat lah. Oke. Nah, driver yang paling tua siapa? Driver yang paling tua itu yang saya ingat dulu, karena saya juga sering ikut, itu Pak Ramelan. Tapi Pak Ramelan sudah meninggal. Ya, Pak Legi juga sudah meninggal. Pak Legi aku ingat. Ya, Pak Ramelan, Pak Legi, Pak Syukur ada 2 itu, Syukur di Purworejo, Syukur Joni sama Syukur Handoyo gitu loh. Terus Pak Tarno Botak, ya, Pak Tarno Botak, terus Pak Tarno Pribu, dan masih ada lagi lah yang lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Oke. Terus tapi dulu beli bis baru tuh kapan itu, Mas? Ingat nggak? Waduh, kalau saya memang
nggak pernah nginget-nginget tahun gitu ya. Tapi memang beli bis baru itu ada. Saya ingat saya gini. Di Jawa Tengah kelihatannya dulu belum ada yang punya Hino. Ya, Hino AK yang mesin depan itu setiap saya dulu pulang dari Aji Barang nyetopnya di Purwokerto, saya pasti ikut bis dari Tegal ke Purwokerto. Sampai drivernya itu saya ambil masuk di Sumber Alam, namanya Saudara Markus. Markus. Losari, bisnya namanya Losari. Nah, itu saya ambil drivernya karena saya sering setiap malam ngikut dari Aji Barang ke Purwokerto, nanti dari Purwokerto saya pulang ikut bis Suka atau ikut bis apa gitu. Nah, itu kita belinya itu pertama kali itu Hino AK 2. Bukan Mercy ya? Hino. Kalau Mercy itu kan X dari Jakarta dulu yang merah. Mercy merah itu yang mesin belakang itu. Oh, sudah mesin belakang. Mesin belakang itu. Tahun piro berarti ya? Wah, ya pokoknya merah, kendaraannya itu merah. Sumber Alam tapi. Ya Sumber Alam sudah. Sumber Alam. Itu pernah saya nyopir, saya berani nyopir pertama kali itu saya dari Purwokerto sampai di sini pakai mobil Hino itu. Ya, pernah mau mengalami kecelakaan saya juga pernah karena tidak tahu nih nyopir bis ya karena kendaraannya ya, jalannya licin memberat, saya pernah mau masuk jurang tapi ya selamat lah, tidak sampai. Itu mobil baru Grace itu berarti Sumber Alam pertama kali beli mobil baru Grace itu Hino. Grace Hino itu Hino AK itu kalau nggak salah. Hino AK 2 yang satu 7853, satu 7835 B 7835. Berarti dari dulu emang udah jumlahnya 9 ya? Sudah lah, karena jumlah 9 itu nggak tahu saya syaratnya dari dari saudara Om Sui. Oke, terus nek pas Lebaran, nah itu kan nek Lebaran kita kan tahu ya, dulu macet banget, sing dulu tanpa GPS itu kita nggak tahu base-nya itu ada di mana, ini sampainya kapan. Itu pernah ada nggak kejadian yang paling parah itu apa sih? Kalau pas Lebaran itu? Kalau Lebaran itu ya kita nunggunya bis itu karena jalurnya kan tidak selancar sekarang. Jalannya pun kan kalau dulu kan waduh ya boleh dibilang kalau Pak Tony itu belum pernah ngerasake dalan sing jeglong-jeglong sing apa gitu toh. Dulu umpama dari daerah pokoknya mulai dari Aji Barang ke sana ke daerah Tegal itu wajah luar biasa lah. Apalagi kalau ada truk mogok itu aja udah kita mesti ya itu kita seperti itu nunggu paling sampai jam berapa? Loh kalau yang terakhir itu bisa sampai pagi. Bisa sampai pagi. Jam 4 gitu? Jam 5 pagi pernah sampai jam 5. Itu pagi. Penumpangnya dikumpulkan dari jam berapa? Wah, kalau penumpang itu memang di sini sudah dikumpulkan sampai dari sore lah ya. Oke, kalau saya pengalaman yang saya ingat banget itu jam 2 sore kita udah mulai mengumpulkan penumpang karena kemacetan yang luar biasa waktu itu yang sampai Jakarta sini tuh 2 hari Pak ya? 2 hari ya? 2 hari ya, Jakarta Kutoarjo. Itu kita menumpuk parah banget. Akhirnya jam 8 malam penumpangnya marah-marah itu kita masih ada 10 bis di sini gitu. Nggak ada yang berani keluar, akhirnya saya keluar, saya bilang yuk temenin satpam lah, jadi nek dikepui ono koncone. Itu 10 bis penumpangnya marah semua dan akhirnya saya kasih solusi, oke, kalau mau pulang uangnya kita kembalikan full atau ditunggu yang nggak tahu sampai jam berapa. Yang ketiga saya bilang oke, bapak pulang dulu atau anda sekalian pulang dulu, besok pagi jam 7 pasti ada bisnya di sini. Akhirnya mereka bisa terima solusi itu, sebagian ada yang nunggu. Itu terakhir selesai jam 1 malam itu di sini. Oh, itu baru jam 1 malam. Ya. Baru jam 1 malam. Karena memang kalau di sini jam 1, artinya agen yang lebih ke barat pasti dia akan lebih lama lagi. Gitu. Makanya bisa sampai jam 5 mungkin itu yang terakhir dia di barang sampah gitu ya. Pengalaman juga ada. Jadi begini, karena jalannya tuh macetnya bukan main. Terus dari almarhum Pak Yudi itu punya inisiatif mengambil bis Santoso, PO Santoso ya, bis-bis lah PO Santoso itu yang jalan karena saudara
ya diambil untuk menggantikan. Tapi yang namanya penumpang walaupun diganti pakai kendaraan yang sudah mandate dengan sumber alam tidak mau. Kalau yang tidak mau ya terpaksa mesti nunggu bis yang itu. Tapi kalau yang mau ya maksudnya kita supaya lancar lah penumpang itu jangan sampai. Nah, karena kondisi kendaraan, kondisi jalan itu yang membuat seperti itu. Sebetulnya kita juga nggak mau. Iyalah, nggak mau, siapa yang mau macet. Oke, Nek dulu sebelum di transport di bidang apa Om? Saya itu karena dulu pernah menjadi agen bis PO Intras. Ya, PO Intras itu yang bisnya modelnya model kayak bis sekolah itu yang depannya itu ada moncongnya. Ada moncongnya. Bosnya kita yang baru yang sekarang. Iya, ya tapi seperti itu lebih nganu lagi, lebih besar lagi lah ya. Namanya bis Intras. Saya dulu pernah ngageni bis Intras. Pertama saya ngageni itu dulu ya di pinggir jalan sana itu di daerah ya sampai di Hotel Kencana itu, Hotel Kencana pernah jadi agen bis sana. Hotel Kencana sini. Hotel Kencana sini. Berarti Kutoarjo ya, Bang? Kutoarjo. Oke. Tapi ya itu kan setelah selesai dari sekolah kalau nggak salah. Ya, karena dulu kan pernah kerja di Temanggung, terus pulang rumah, terus akhirnya ketemu sama Pak Yudi. Nah, karena masih teman juga. Seangkatan ya memang? Ya kalau usianya kan dengan saya ya terpaut lah ya. Bulannya itu terpaut, lebih tua saya daripada papinya kamu. Gitu. Jadi terus akhirnya saya ikut menangani kendaraan itu yang dinamakan kendaraannya dulu hanya 9. Jadi mungkin nggak tahu itu jumlah 9 itu apakah diambil daripada itu atau tidak, saya juga nggak tahu ya toh. Jadi jumlahnya bis itu 9. Bisnya 9 gitu. Oke. Nah, yang saya suka dari Pak Yan ini apa? Beliau ini walaupun udah cukup senior ya kan, pendidikan kolonial, tapi mau mengikuti zaman. Jadi waktu peralihan dari papi ke saya, kita kadang sering diskusi, agak keras juga. Kadang-kadang dia bilangnya, dari dulu kayak gini. Ya, tapi saya bilang, tapi saya caranya seperti ini. Tapi beliau mau terima. Dan yang saya suka itu WA juga belajar, ya kan? Komputer juga mau belajar, tiket online, pokoknya apa yang kita jadikan inovasi, Pak Yan ini mau belajar itu. Kalau ayah saya enggak, ayah saya pokoknya pakainya voice comment, bahkan SMS pun dulu gini, iki ono SMS dibalesnya ngomongnya iki, karena tutsnya yang dulu kan pakai angka ya kan. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ngalami, kamu ngalami nggak? Tuts yang pakai angka itu ya? Atau kalau huruf C kan berarti tetet 3 kali gitu loh, jadi huruf C gitu loh ya. Jadi Pak Yan ini termasuk yang mau berubah, mau mengikuti zaman. Nah, misalkan sekarang lumayan kan kita tahu sumber alam sekarang ya pesaingnya banyak ya kan, terus banyak bis-bis utara yang masuk sini juga. Kira-kira ke depan menurut feelingnya aja nih, kita kan nggak bisa ngeramal ya kan, tapi feelingnya Pak Yan ini transport masih oke nggak di kayak setelah COVID ini? Kalau transport itu sebenarnya kalau sekarang dibebaskan itu masih oke. Ya, cuma persaingan armada yang membuat terkadang itu dari pelanggan kita itu bertanda tanya. Tapi kalau yang namanya pelanggan, betul-betul pelanggan sumber alam, pernah itu ya, saya ceritakan ini pernah. Zaman dulu, saya akan cerita zaman dulu. Karena kita sudah terkenal, sumber alam itu jalan berapa saja penumpangnya pasti sampai tujuan. Saya pernah dulu waktu di Aji Barang, saya bilang sama penumpang, Pak, jenengan numpak bis niki nek mboten tekan tujuan tak balekke ping 10. Saya bilang, saya kembalikan 10 kali lipat. Karena apa? Penumpang takut kalau cuma sopir dengan kenek dan penumpang cuma 1, mosok bisa sampai di Pondok Ungu gitu toh. Tapi saya tetap dengan janjian gitu. Pokoknya kalau kendaraan ini tidak ada masalah di jalan atau kerusakan atau bagaimana, saya tanggung, saya jamin 10 kali lipat kalau tidak sampai tujuan. Ya, itulah salah satu namanya apa? Kita lah. Keunggulannya kita ya. Keunggulan kita sampai di situ. Jadi orang pun percaya bahwa kalau naik sumber alam 1 pun itu pasti sampai di tempat tujuan. Nah kalau berbicara masalah sekarang ini, karena saingannya itu terlalu banyak.
Tetapi kita percaya saja bahwa kalau yang namanya pelanggan itu memang yang namanya orang-orang yang saya sebetulnya punya pelanggan satu orang Wonosari itu, tapi mungkin sekarang sudah almarhum ya. Dia rumahnya Wonosari, kita kendaraan tidak sampai Wonosari, tapi dia itu betul-betul dari Wonosari mau turun ke Jogja, dia beli tiket di Jogja, naiknya Sumber Alam. Kenapa kok dia? Nah, nggak tahu itu. Dia kepercayaan dengan kita lah, maksudnya berapa penumpang pun pasti tetap sampai di jalan dan tidak pernah model dengan oper-oper itu tidak pernah gitu. Ya. Oke, ini juga kita berusaha terapkan sampai saat ini ya. Jadi kita menjanjikan, cuma memang kendalanya saat ini di Jakarta ada jalur-jalur tertentu yang memang ada jamnya. Jadi kayak misalkan pasar Minggu itu ya. Dari sini kan kita nggak bisa loh terima pasar Minggu. Bukannya kita nggak bisa sana, karena setelah jam 10 itu memang nggak boleh. Jadi kalau misalkan jam 10 bisnya sampai sana agak telat, itu kena petugas gitu. Jadi ada beberapa lain yang memang kita dari Jakartanya ada, dari sininya kita kesulitan. Tapi kita tetap berusaha komitmen untuk mengantarkan penumpang sampai di tempat sesuai tujuan. Kayak kemarin ini pas di PSBB ini dari Jakarta yang pas kita berangkat kemarin Senin ya. Pertama kali itu isinya dari Jakarta juga cuma 2 orang dan tetap kita berangkatkan sampai sini. Oke. Mungkin ada pesan-pesan nggak Pak Yan untuk driver kita, agen atau pelanggan kita yang misalkan apalah motivasi atau apa di masa seperti ini? Saya mau pesan aja kepada seluruh keagenan Sumber Alam. Walaupun sekarang banyak saingan daripada kendaraan-kendaraan lain atau PO-PO lain, saya mohon komitmennya daripada agen ya. Karena kalau zaman dulu kita ingat waktu Pak Yudi yang menangani, agen tidak boleh mendua. Dalam arti kata kalau kamu jual tiket Sumber Alam ya Sumber Alam. Kalau ada PO lain, saya ambil tindakan supaya salah satu ditanggalkan. Ternyata memang bisa berjalan gitu loh. Dan entah kalau sekarang ini ya saya nanti kalau masih bisa melihat ada agen yang tidak komitmen dengan perusahaan kita, ya mau tidak mau ya kita mohon maaf ya gitu. Tapi pesan saya terhadap penumpang pun nggak usah khawatir lah. Sumber Alam itu ya dari dulu ya sudah terkenal ya. Mungkin kalau yang pelanggan-pelanggan yang sudah lawas tahu saya lah. Saya dulu sering ngikut ngawal, ikut ngecek tiket gitu ya, mulai dari Kutoarjo sampai di Aji Barang. Dan pernah itu suatu saat saya pulang dari Aji Barang, saya naik bis umum sampai di depan kantor Sumber Alam, saya langsung semaput itu. Waduh nggak tahu rasanya itu di dalam dada sini wah enggak karu-karuan itulah. Saya sampai di Roi di tempatnya itu dulu yang buat jualan kupangat itu. Kan dulu Om siapa tuh yang jualan bakmi itu saya nggak tahu. Di situ ya. Nggak usah khawatir kalau penumpang Sumber Alam ikut Sumber Alam sampai sekarang. Dan saya mohon kalau ada driver-driver yang kurang berkenan di hati penumpang ya, terutama di dalam membawa bagasi atau perkebunan, segera laporan aja. Nggak usah khawatir. Oke, gitu ya. Jadi kita sekarang Anda banyak kemudahannya dibandingin zamannya dulu ya kan. Pesen tiket bisa lewat WA, bisa lewat aplikasi, ke agen juga telepon gampang ya. Kalau ada komplain, Anda komplain ke hotline-nya kami. Nanti akan kita tulis di sini ya supaya Anda mudah. Apapun itu kita akan segera memperbaiki untuk kepuasan pelanggan. Oke? Demikian dari kami berdua. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap sehat.